dari Mbak Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angel Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pemilik lahan sawit berunjuk rasa di Mapolres Morowali Utara menuntut ditangkapnya Kepala Desa Bunta yang menjual lahan fiktif. Bantuan korban banjir di Desa Wombo terus mengalir. Penjualan kambing menurun menjelang Lebaran Idul Adha. Proses laporan tersebut Sejumlah pemilik lahan sawit di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara berunjuk rasa Senin siang. Mereka menuntut dan mendesak Polres Morowali Utara untuk menangkap Kepala Desa Bunta yang diduga melakukan penipuan terhadap warganya. Para pemilik lahan sawit yang tergabung dalam perkumpulan pemilik lahan sawit bersama belasan warga mendatangi kantor Polres Morowali Utara dan menggelar aksi damai. Selain mendesak penangkapan Kepala Desa Bunta, pemilik lahan juga meminta Kapolres mengevaluasi tim penyidik kasus tersebut yang dinilai lamban. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi sejak 2022 silam, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Pemilik lahan mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta akibat ulah kepala desa yang menjual lahan secara fiktif. Warga yang membeli lahan sawit hingga kini tidak tahu di mana lokasi yang dijanjikan Kepala Desa Bunta. Telah dilakukan transaksi jual beli tanah bersama Kepala Desa Bunta pada tahun 2019. Transaksi itu hanya bermodalkan kwitansi yang sampai hari ini tidak pernah ditunjukkan di mana objek penjualannya. Kemudian di tahun 2022, pihak korban atas nama Ibu Nima Desami telah melaporkan ke Polres Morowali Utara dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut. Sampai detik ini belum pernah ditunjukkan itu lahan. lahan beli sama siapa, Bu? Beli sama Pak Kades. Berapa? Terus lahan itu Ibu beli sama Pak Kades? Iya, siap. Waktu itu dikasih Ibu tanda bayar? Siap. Tanda bayar apa itu, Bu? Kwitansi. Kwitansi. Siap. Berapa itu jumlahnya? 30 juta. Berapa luas lahan tersebut? 3 hektar. 3 hektar. Siap. Terus lahan itu diambil sama siapa? Perusahaan ya? Perusahaan. Mereka menyayangkan pihak kepolisian yang tidak serius menangani kasus tersebut. Padahal data dan bukti penipuan tersebut sudah diserahkan ke polisi. Pihak Polres Morowali Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Operasional AKP Charles Karimar menyampaikan jika pihaknya tetap serius menangani kasus tersebut. Selain akan memeriksa saksi ahli, polisi juga akan menggelar perkara untuk pemenuhan unsur pidana kasus tersebut. Agar diketahui bahwa proses penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Polres Morowali Utara ini proses sementara berlangsung. Tadi sudah disampaikan juga dari penyidik kepada pada saat aksi unjuk rasa tadi bahwa nanti hari Rabu akan dilaksanakan pemeriksaan saksi ahli. Nanti setelah pemeriksaan saksi ahli ini dari rekan-rekan penyidik akan melaksanakan gelar perkara terkait pemenuhan daripada unsur-unsur pidana yang ditetapkan kepada calon tersangka dalam hal ini. Usai mendengarkan penjelasan tersebut, para pemilik lahan akhirnya membubarkan diri dengan mengendarai mobil dan motor. Aksi pemilik lahan sawit ini mendapat pengawalan puluhan personel Polres Morowali Utara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Bantuan kepada korban banjir bandang di Desa Wombo, Kecamatan Tanan Tofea, Kabupaten Donggala terus mengalir. Bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, air bersih, hingga uang tunai. Selasa sore, giliran anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Abchandra Muhammad Akbar Supratman, ikut memberikan bantuan kepada korban banjir senilai 150 juta rupiah.
Bantuan diberikan berupa ratusan paket sembako serta tempat tidur. Ia berharap bantuan tersebut bisa meringankan beban warga Desa Wombo yang tertimpa bencana. Selain itu, ia akan meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah darurat yang dihadapi warga setempat. Tadi juga saya menyampaikan bahwa insya Allah nanti saya akan mengawal langsung. Saya sampaikan ke Pak Sekda kalau ada yang menjadi kebutuhan di Desa Wombo. Jadi lihat ada beberapa sekolah-sekolah yang terdampak. Nanti ini juga mungkin akan saya jadikan catatan saya untuk menyampaikan langsung ke kementerian terkait supaya bisa diatensi juga. Kemudian juga tadi Pak Kapolda dalam melakukan pengawasan ke Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa ini memang karena curah hujan yang cukup tinggi dan memang sungainya perlu adanya rehabilitasi Pak ya. Sehingga mungkin nanti Kementerian PU bisa juga memberikan atensi untuk Desa Wombo di Kabupaten Nanggalan. Untuk yang paling ini air kan masih kotor juga kan masyarakat di sini konsumsi air minum dari air kuala karena banjir belum dapat air bersih. Pasca bencana banjir bandang di Desa Wombo, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala pekan lalu, ratusan warga kini menghadapi berbagai masalah. Selain makanan, air bersih, warga juga terkendala akses jalan menyusul putusnya salah satu jembatan akibat diterjang banjir. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Sampah masih menjadi masalah utama yang belum tertangani secara maksimal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sampah masih banyak dibuang sembarangan dan berserakan di tempat umum. Kondisi ini memotivasi sekelompok anak muda di Kecamatan Dolo membuat tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R Todea. Tempat tersebut bahkan telah beroperasi sejak 27 Februari 2025 dan merupakan yang pertama beroperasi di Kecamatan Dolo. Meskipun masih tahap perkembangan dan belum sempurna, TPS 3R Todea sudah mampu melayani sampah warga dari 3 desa, yaitu Kabobona, Kota Rindau, dan Kota Bolu. Sejak beroperasi, volume sampah yang diterima rata-rata 150 kg per hari. Di laut, sampah itu akan bertumpukan. Bahkan hasil penelitian di tahun 2050-an, produksi sampah yang ada di laut itu lebih besar jumlahnya daripada ikan yang ada di laut. Itu saking membahayakan polusi plastik saat ini, polusi sampah saat ini. Nah, dilanjutkan lagi dengan penelitian tentang nanoplastik, mikroplastik yang sudah masuk ke dalam tubuhnya kita. Nah, sebegitu kompleksnya persoalan plastik yang kita hanya menganggapnya biasa-biasa saja, padahal akan menjadi bom waktu. Plastik yang kita buang ke sungai itu pada akhirnya menuju ke laut dan dimakan oleh ikan-ikan yang ada di laut, dan itu kembali di meja makanan kita berupa ikan yang sudah kita konsumsi. Di dalam itu ada mikroplastik, dan mikroplastik itu masuk ke dalam tubuhnya kita. Nah, ini makanya penting sekali keseriusan antara multi pihak ketika membicarakan persoalan lingkungan ataupun sampah yang ada di desa-desa kan. Kalau visinya kita tulus dan serius, saya pikir kolaborasi itu bisa visioner dikerjakan. Sampah yang diterima, terutama sampah organik, diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah rumah tangga dimanfaatkan untuk pengembangbiakan maggot sebagai pakan ternak. Sampah plastik dijual ke pengepul atau dikirim ke bank sampah Navoe untuk diolah menjadi bahan bakar. Ada TPS ini, kalau untuk sampah di sini sebelum ada itu lambat diangkat. Terus yang kedua, sampahnya berserakan di got, di jalanan. Dan semenjak ada TPS, alhamdulillah sangat terbantu warga di sini. Sampahnya tepat waktu diangkat, pagi, siang, sore. Tantangan utama yang dihadapi TPS 3R Todea adalah rendahnya kesadaran warga dalam mengelola sampah dengan baik. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggir jalan, serta belum melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang.
Pihak pengelola merencanakan edukasi berkala untuk mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Aryo Prasetyo melaporkan dari Sigi.